Kak Cindy kan tadi bilang ini perusahaan keluarga ya. Sebelumnya perusahaan keluarga kalau nggak salah mulai dari 2020 ya. 2020 itu Glam Shine. Sebelumnya saya itu distributor dari brand-brand lain. Jadi saya juga nggak mungkin ya Mas punya skincare tanpa melalui pengalaman, betul nggak? Jadi saya dari 2015 atau 2016, saya tepatnya lupa ya. Saya berawal dari tipe gak paket, terus udah kayak gitu saya akhirnya untuk menentukan, karena saya tuh kalau bisnis itu selalu fokus pada satu titik. Jadi saya memutuskan untuk berjualan skincare dan keluar dari bidan, ya. Disitulah saya mulai merintis usaha saya. Nah, dari mulai jualan brand R, B, brand K, B, brand L, dan brand K lagi, dan akhirnya mempunyai Glam Shine. Itu adalah jembatan rezeki saya tentunya, yang nggak mungkin lah saya ibaratnya merupakan jembatan rezeki saya di brand-brand sebelumnya. Dan memang saya itu dari nol. Dulu pas waktu saya jadi distributor, sampai adanya Glam Shine 8 atau 6 bulan saya lupa ya. Tepatnya ya pasti brand Glam Shine dibuat di 2020. Itu calon mantan suami saya itu belum masuk, Bapak Randy, yang sekarang Bapak R, yang memang belum masuk di Glam Shine. Kenapa Bapak R ini saya tarik ke Glam Shine? Karena pada saat itu Bapak R itu mengalami pandemi corona, yang dimana usahanya itu usaha sepatu, kita pun usaha masing-masing, kita pun ya masing-masing semuanya Mas ya, makan dan lain-lain juga masing-masing, gak apa-apa aja kayak. Nah, akhirnya saya bilang begini, kenapa kita nggak usaha bersama aja keluarga, toh juga untuk anak-anak juga kan. Dan saya juga nggak enak karena memang saya tuh orangnya tuh agak bukan gimana, ada beberapa karyawan sepatu yang mau di PHK, dan sekarang juga karyawan sepatunya juga Bapak A masih ada di kantor PT Barik ya. Yang mungkin untuk Bapak A juga saya minta untuk tidak berbohong, jujur aja ya keadaan pada saat pandemi itu seperti apa. Saya tarik, ya begitulah awalnya usaha pembeli. Cuman memang terjadinya kayak misalkan ada diduga pembelian packaging dan lain-lain yang di luar tanpa pengetahuan saya itu terlalu besar dan menyeret beberapa orang yang saya tidak bisa langsung ya kan meluruskan pada orang itu. Dan kemarin saya juga ketemu sama orang tersebut, ternyata tidak segitu katanya diduga, itu aja. Nah, untuk kenapa saya kok tega sih untuk memberhentikan dari Glam Shine, boleh ya Bang ya? Karena transparansi ya. Transparansi ya, di sini juga ada host like-nya. Maaf ya, Kak Sanju, maaf ya. Kak Sanju juga tahu lah dari bulan. Jadi gini Mas, Glam Shine itu dulu berdirinya itu di bisnis B2B, yaitu bisnis distributor. Distributor itu boleh ditanya kepada distributor siapapun, itu melekatnya di diri saya. Bahkan ketika saya mungkin ada sakitnya, Bunda ayo masuk ke grup, semangatin anak-anak, saya yang nge-prospek, saya yang ngajarin dari nol, dan itu semua ada buktinya. Saya megang 30 grup Mas. Nah, memang brand Glam Shine itu berubah pola bisnis menjadi TikTok ya, dari bulan September. Dan saya itu bekerja di bulan September, sudah ada sabunnya juga ya Ju ya. Jadi pertama saya live bersama LC sebagai operator ya sih ya. Sehari alhamdulillah bisa ya lumayan ya Mas ya, 100 juta ya Mas ya. Dan saya benar-benar menjadi host live dan lain-lain gitu. Sebenarnya bukan host live sih, lebih ke afiliator ya kan. Waktu itu juga Sanju ya. Sanju ketika memang di hire itu ketika saya sudah 1 bulan kemungkinan ya. Dan Sanju juga host live, saya sama Sanju sama Dita. Ya beliau ngapain saya tidak tahu juga ya, dan saya juga tidak mau mengurusi urusan beliau, yang dimana diduga adanya pengeluaran dari ya. Kak, per kapan Kak Cindy tidak dilibatkan di perusahaan? Saya tidak pernah tahu Kak, masalah keuangan saya tidak pernah tahu. Jadi dari awal sebenarnya tidak. Jadi dari awal Kak Cindy ini mulai dipinggirkan tuh. Pokoknya tidak ada transparansi yang sampai ke Kak Cindy. Dari kami pun dari tim kuasa hukum nanti pun akan melakukan
audit eksternal untuk masalah perusahaan, untuk apapun yang dikeluarkan perusahaan. Nanti kalau memang mereka bersedia dan memang mereka merasa tidak ada kebohongan, mereka pasti mau bukaan dong, transparansi buat dari ownernya sendiri yang minta kan. Oh ini Kak sedikit ya, ini Glam Shine ya, Glam Shine kosmetik. Ini dari hak kekayaan intelektual. Nah ini pengajuan pemiliknya itu dari kakak. Milik yang resmi dengan nama Cindy Romawi Rapsinjani. Merek Glam Shine ya. Ya. Apinya milik Kak Cindy. Saya sangat sayang Glam Shine, Pak. Glam Shine itu anak pertama saya. Saya lahirkan Glam Shine, makanya saya telepon beberapa hari kepada ibu manajer untuk ibu kalau bikin konten kepada Bapak R yang relevan, yang tidak membuat saya tertekan. Dalam arti kayak seperti mengangkat kardus. Itu menjadi traumatik saya di bulan 2018-2019 ketika saya jadi distributor, saya keguguran. Itu saya benar-benar ngelakuin itu semua itu merintis dari awal gitu loh Mas. Seperti itu. Dan PT BRI ini memang ada musrah juga ya, tapi yang bergerak itu adalah Glam Shine. Sedangkan tidak ada transparansi keuangan yang dimana diduga pada saat bulan apa sih Ju yang aku nangis aja tuh. Ya pokoknya intinya saya bekerja untuk karyawan. Saya selalu bilang ke Dita ya, ke Sanju, Dita tanggal berapa ini? Tanggal 18, aja tanggal 18. Oh iya kita live yuk, bentar lagi anak gajian. Bahkan ketika bulan ini saya nggak mau berdoa ya. Ketika bulan ini saya tidak melakukan live, Mas, kalau saya itu tidak didasari sadari nafas syukur, saya mungkin live aja Mas, betul nggak? Di saat saya lagi viral, betul nggak? Tapi saya sendiri membantu gajian dari anak-anak, dimana pas saat saya ke kantor terakhir, aduh kayaknya nggak bisa ngegaji menurut Ibu A, sampai ngejual ke ibu-ibu PKK, saya juga baru tahu. Nah, saya membantu itu berapa kali sih? 4 kali ya. 4 kali live di bulan April itu cuma 28 menit, cuma 30 menit paling lama lah ya bisa di sama LC ya. Itu alhamdulillah terkumpul 220 juta dan itu bisa menggaji anak-anak. Ya walaupun paling kecil di April ini ya. Waktu itu 193, sekarang udah 220. Jadi walaupun saya tidak live, ada terus keranjang saya. Karena saya ini afiliator terbesar gitu. Cuman dimana saya saja di Glam Shine itu mendapatkan 10% per Januari ya Sanju ya. Sedangkan sebelumnya 1%. Gak apa-apa Kak, buka aja biar semua tahu juga. Sedih aku kayak gimana, aku yang mau formulasiin gitu loh Kak. Dan ini kami tegaskan bahwa produk Glam Shine ini formulanya dan kreatornya itu ya memang Ibu Cindy sendiri. Dari aku ngajarin Sanju, betul nggak Sanju? Aku nggak minta kamu berbohong, tapi apa yang memang kamu rasain dari aku silahkan, host live yang rasain dari aku silahkan. Bahkan semua itu ada buktinya dalam room chat. Jadi aku ngajarin semua tentang live dan lain-lain, ya nggak? Boleh ditanyain aja dan boleh ada buktinya juga. Bahkan beliau disuruh live juga tidur terus ya, Bapak A ya, sampai sampai oleh ibu manajer suruh cubit aja gitu atau apa. Tapi ini yang sangat saya sedihkan ya, harus somasi dari produk saya sendiri, tapi saya akan menjalani produk ini setelah nanti selesai Bang ya. Jadi ini akan menjadi jembatan rezeki juga salah satunya, selain Find Your Peak yang memang saya menyalurkan energi negatif saya ya melalui brand baru saya Find Your Peak di perusahaan baru saya Money Find Cindy, berbagi saham dengan Kita Bisa ya. Itu legal bersama notaris juga yang akan ditandatangani minggu depan. Dan per produknya juga kita akan berikan 2,5%, tidak hanya campaign tapi selamanya seumur hidup sampai produk itu diwariskan mungkin atau IPO mungkin ya insya Allah ya. Dan begitupun Glam Shine ketika nanti sudah menjadi hak milik saya. Untuk kerugiannya sendiri untuk sekarang sudah ada dikira-kira belum sih Bang? Nah nanti kita ini ya, kita hitung dulu. Belum kita hitung, jadi mungkin butuh audit eksternal juga. Kami juga tidak terlalu mendalami karena Ibu Cindy pun
nggak ya dipikirkan. Jadi belum tidak ada transparansi terhadap ownernya sendiri kan. Kami sebagai kuasa hukum mengulik untuk masalah itu pun kami nggak dapat data yang valid. Jadi kami karena Ibu Cindy pun tidak tahu, makanya kami juga ya kalau memang Bapak Randy dan saya sebut nama aja lah ya, kita direktur utama kan di PT Barik. Jadi kalau mau diskusi sama kami, kita diskusi apa yang jadi masalah, apa yang menjadi kekurangan, atau memang kami apa yang bisa diluruskan dari masalah ini. Kan itu bisa diskusi baik-baik, nggak perlu sampai ke ranah hukum kan. Sebelum adanya Ramadan itu packaging, sisa packaging kosong ya tanpa liquid itu 11 miliar. Ada saya, sebut saja namanya Bu Santi, Bu S, Bu S, Bu A, Bu W, itu sisanya itu 11 miliar ya. Dimana berubah menjadi 9 miliar dalam 1 bulan. Dan ketika tadi ada data yang dibuka itu sangat tidak relevan dengan omset yang kami dapat di bulan Februari gitu. Jadi kemana gitu loh, itu aja itu sih. Dan ada beberapa juga yang memang agak mengganjal ya, dari mulai ya banyak lah. Jadi kalau kami dari tim kuasa hukum masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk diskusi bersama kami untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Tapi kalau memang nggak ada ya kami akan secara tegas melakukan upaya hukum. Mungkin dari laporan kepolisian, mungkin juga nanti gugatan akan kami pikirkan. Tapi saya mengesampingkan itu. Ibu Cindy mau semuanya baik-baik aja. Saya mau semuanya baik-baik saja. Beliau pun tadi juga baik-baik saja bilang ya apa sih Noah apapun itu. Ya intinya saya bertanggung jawab kepada anak saya. Saya sangat, jangankan anak saya juga ya, saya selalu memikirkan karyawan saya gajian, itu aja. Saya selalu menanya tanggal berapa. Ya jujur aja urusan skincare mah apa ya lumayan lah gitu. Cuman berdampak ya, cuman dari bulan September alhamdulillah kita pagi juga sampai jam 12 malam, betul nggak? Kita live berdua dan lain-lain gitu. Sebelum adanya Sanjo ada LC gitu. Cuman ya begitulah gitu. Aku juga nggak bisa cerita banyak, nanti mungkin kuasa hukum saya aja yang bercerita banyak. Kak, tadi kan kakak bilang 30 menit live aja bisa dapat 200 juta. Berarti Bukan 200 juta ya, itu 4 kali live. 4 kali live 200. Satu live-nya itu 28 menit, 30 menit gitu. Kebetulan saya lagi ada kebocoran juga dan saya juga merasa di sini pengen dihargai gitu. Pengen kayak oh ya kalau nggak ada gue gimana gitu loh, gitu aja sih. Kalau segitu aja untungnya sudah ratusan juta, berarti kan selama ini nominalnya sangat besar banget ya Kak? Berarti kan nominalnya selama ini besar banget yang didapat. Sebenarnya belum ada datanya sih Kak. Jadi nanti mungkin Ada data dari JMP aku doang. Nanti ada. Nanti mungkin kami memang kalau memang ada dari niat baik dari PT Bariknya untuk hubungi kami sudah di dalam somasinya itu udah mencantumkan nomor kami sebagai kuasa hukum Ibu Cindy untuk diskusi terlebih dahulu. Jadi untuk kepada Bapak R, jangan menghubungi saya ya. Jujur aku juga tertekan, aku juga sempat bilang ke Kak Grammy gimana nanti kalau aku pulang, nanti aku gimana kalau misalkan gimana gitu loh.